Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Pada hari ini kita masih membahas dengan tema sejarah dan hikmah ibadah haji bersama dengan Ustadz Junaidi Hamzah dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabat dan Al-Malik Sungai Rupat. Pak Ustadz, tadi ada satu jawaban yang masih tertunda Pak Ustadz. Bagaimana perbedaan antara haji dan umroh itu sendiri, karena kebanyakan masyarakat kalau sudah umroh udah gitu Pak Ustadz. Padahal dalam rukun Islam sendiri itu haji. Itu bagaimana? Silakan dijawab Pak Ustadz. Dalam mazhab Syafi'i, umroh itu hukumnya wajib. Jadi dalam cuman kita selama ini mengenalnya sunnah begitu. Dalam mazhab Syafi'i wajib. Cuman yang kita tahu bahwa yang wajib itu haji. Perbedaan kasarnya, kalau haji itu hanya setahun sekali. Kalau umroh itu sekarang udah buka umroh. Kapan saja asal tidak bulan haji boleh umroh. Yang berikutnya, haji itu tadi pakai wukuf, umroh tidak pakai wukuf itu. Kalau merontal tuh wajib hajinya tuh. Di umroh tidak ada. Kemudian kalau haji dia terkena dam, namanya haji tamattu. Kita kena umroh dulu baru haji. Kalau umroh enggak ada dam-dam seperti itu. Nah, kemudian kalau panggilan sebenarnya tidak ada. Pulang haji dipanggil Pak Haji, pulang umroh Pak Umroh, enggak itu tuh. Jadi secara kasarnya itu hanya saja kita mengenal selama ini kalau yang wajibnya itu mayoritas dan itu sudah rukun Islam haji. Tapi kalau umroh itu tidak semua mazhab yang 4 itu sepakat mengatakan wajib. Imam Maliki, Imam Syafi'i mengatakan itu wajib. Bukan Imam Malik, Imam Hambali kada salah. Tapi yang duanya mengatakan bahwa itu sunnah. Tapi kalau haji itu rukun Islam yang mesti kita tunaikan kalau kita mampu itu. Nah, kalau pelaksanaan tawafnya sama saja. Sa'inya sama saja, tempatnya sama, jumlah kelilingnya juga sama, hanya saja tidak pakai wukuf. Dan kalau umroh ini kapan saja. Mana yang baiknya Pak Ustadz, haji dulu atau umroh? Kedua-duanya baik gitu. Kalau dia umroh dulu, belum tentu umurnya nyampe nanti, dia umroh dulu. Paling tidak kalau dia haji kelak ritualnya dia sedikit paham. Lalu ada orang sudah berhaji rindu lagi ke situ. Yang anehnya di situ tuh, kalau orang sudah umroh sekali dia nak umroh lagi. Belum pernah terdengar aku tobat nih dan nak umroh lagi. Oh ya ampun, ya tidak ada pernah tuh. Nah itu yang terjadi. Gitu Raya. Iya Pak Ustadz ya. Terjawab ya Bu ya? Iya. Pak Ustadz, tadi saya menyinggung sedikit mungkin Pak Ustadz. Tadi kan kita sudah membahas mengenai sejarah. Tapi bagaimana dengan hikmahnya Pak Ustadz dari perjalanan haji ini sendiri? Mengingat kemarin kita baru sudah melaksanakannya Pak Ustadz ya. Hikmah haji pertama, bahwa untuk mengumpulkan pahala itu sangat sulit. Tapi di hadis sahih kata Rasulullah, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, itu sama dengan 1000 kali di masjid di tempat yang lain. Kita di sini taruh masjid raya lah. 1000 kali kita sembahyang zuhur di masjid raya, baru sekali sembahyang di situ. Itu. Sekali di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali masjid di Masjid Al-Malik. Gitu. Di Masjid Haram, Ka'bah, itu sekali sembahyang di Masjid Haram itu, Ka'bah itu sama dengan 100.000 kali. Iseng-iseng aku pernah ngitung kan, ngejo 100.000 dibagi dengan 365, setahun kan 365, ternyata 273 tahun sekali sholat itu. Nah, cuman kadang-kadang yang jadi masalahnya ini, ada baik orang yang sampai situ masih nak sholat di hotel tuh lah. Itu
Padahal pacak kita ngatur, misalnya yang berat ke situ tuh zuhurnya. Ya jangan berangkat zuhur asar, baliknya habis isya. Maghrib ke asar itu kan dekat. Maghrib ke isya dekat, jadi berangkat asar, pulangnya habis isya. Berangkat sebelum subuh, tahajud, situ sampai nunggu subuh, pulangnya setelah duha. Zuhurnya di hotel. Ini dah. Zuhur di hotel, asar di hotel, sayang kan? Nah ini yang kadang-kadang kita sayangkan jemaah kita. Tidak banyak yang seperti itu, tapi ada praktek baik umroh maupun haji yang seperti itu. Yang berikutnya, kalau kita nak ngijo rezeki, nak berangkat ke situ untuk umroh saja, hotel bintang 5 itu mencapai 40 jutaan. Itu. Kalau yang reguler mungkin 35, 30. Itu kalau dihitung duitnya banyak itu tuh. Kemana nyari duit itu? Padahal Allah memberi kita rezeki itu bukan dibatasi, tapi luar biasa banyaknya. Hanya saja lah ada anak nak mikir anak, lah nikah anak mikir cucu, lah ada cucu nak mikir kendaraan, lah ada kendaraan nak mikir tabungan hari tua. Kalau yang model-model ini tidak akan pernah kita cukupin. Hikmah berikutnya, orang yang berangkat haji, pulang dari haji, seidak-idaknya ada remnya lah. Woi aku nih lah songkok putih, itu paling idak. Walaupun orang yang songkok putih itu tidak mesti haji begitu. Kemudian dengan kita berhaji, lengkaplah rukun Islam kita tuh. Mustahil haji tidak berzakat, tidak puasa, tidak sholat. Nah itu. Nah ini pengadang dari yang lainnya. Masuk haji tidak sholat, masuk haji tidak galak ke masjid. Walaupun itu ada satu atau dua orang, mungkin faktor fisik dan sebagainya, semestinya seperti itu. Tapi realnya kita berangkat haji tahun ini, jamaah kita tuh mencapai 1.600-an loh. Kalau dia bisa membawa satu saja orang, maka jamaah masjid kita nambah 3.000. Tapi coba ditengok masjid kita, orang-orang itulah yang datang ke masjid. Apa artinya? Berarti tidak semudah yang kita bayangkan untuk menggapai haji mabrur itu. Haji mabrur itu di antara hikmah-hikmahnya. Itu di antaranya hikmah-hikmahnya Pak Ustadz, ya luar biasa sekali. Namun kita bisa lanjut lagi setelah jeda iklan Pak Ustadz. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.